Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban rutin kita setiap hari, karena memang ada ibadah yang rutin yang kita kerajukan sebagai konsekuensi kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, maka melekat kewajiban ibadah mahdoh yang diatur dengan waktu dan ketentuan yang berlaku. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, kita semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan sampai ke saat kini. Baik bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, pagi kini kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita, ulang-ulang kaji kita pada ayat berikutnya. Kinilah masuk pada ayat mana ujung ayat ni? Kalau tafsir ko ayat 79. 79. Alun tang pertama masih 78. 79. Sudah 79 40 lah. Ayat itu di dalam tafsir dikatakan turunnya yang menjadi asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat ko, tatkala Nasara Najran, dia berkata, jadi ada kelompok dari Nasara Najran, mereka menyampaikan inna Isa amarahum ayyattakhidhuhu rabba. Katanya dalam tafsir, sesungguhnya Isa memerintahkan kepada mereka untuk menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Nah, itu jadi pernyataan dari Yahudi Najran. Mereka menyebutkan dan mereka menyampaikan dan menegaskan, anu sampaian, anu tegaskan, nyo mengutip lo kece orang nan lah direkayasa. Kecenya Isa pernah menyampaikan, bahkan memerintahkan kepada mereka untuk menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kece Nasara Najran ko. Entah bilo-bilo Isa menyuruh menjadikannya sebagai Tuhan, tapi lah muncul je pernyataan seperti itu. Dalam mimpinya. Bisa jadi. Nyoba mimpi, tapi mimpi ko tayo tenda, itu nanya sampai ke orang. Jadi itu kan pandangan, bisa jadi kekaguman mereka kepada Isa dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Isa, lalu kemudian mereka berkesimpulan seakan-akan, seolah-olah Nabi Isa itu Tuhan. Bahkan mereka menyebutkan Isa banana menyuruh. Jadi ada semacam
ya bisa jadi khayalan tadi karena Nabi Isa ko santiang hebat luar biasa nak dolai laiko dan Tuhan yang nyata yang nampak dalam artian secara fisik. Kau definisi nampak kau kan perlu definisi wujud kau ada. Ya Allah itu wujud. Itu di dalam sifat 20 hawa. Tetapi mendefinisikan ada dan Tuhanku ada sebelum ada itu sudah ada. Itu nan Tuhan wujud. Awak mencari definisi wujud kau. Aduh, mana do kau? Jale nampak dia mata kepala di basura Minang dicaliak nampak diawai taraso. Itu definisi wujud ko dewa, definisi ada. Nyo beda ko wujud. Kalau dewa kan ada. Adanya awak ko diadakan oleh orang yang ada. Awak ada, awak ko kan diadakan. Yang Allah itu wujud bukan diwujudkan, bukan diadakan. Dari tiada sebelumnya, Allah itu sudah ada sebelum ada itu ada. Sebelum kalimat ada itu, Tuhan itu sudah ada. Kalimat ada di awak kini ko, dek karena awak makhluk. Awak diadakan. Dari sebelumnya tidak ada. Mangko kemudian awak mengenal kata ada. Sementara wujudnya Tuhan itu, dia sudah wujud sebelum kata wujud itu wujud. Payah ada panjang bahasa-bahasa Itu bahasa-bahasa orang filsafat, orang tasawuf itu kan berbeda-beda orang filsafat kok tidak berbasiskan kepada wahyu. Jadi sama soalun berbalun. Sementara dia orang manusia kok makhluk kok awak di dalam berbagai macam literatur ilmu pengetahuan diperkenalkan definisi ada sesuatu yang terlihat. Nampak deh mata. Sesuatu yang terasa kalau dia wai. Mangko dicari aku tonggak aku ada atau enggak aku? Yo ada. Ba nampak dia wai, aku yo ada ya. Tetapi penglihatan tadi definisi ada baru kan. Nampak deh mata awak, ternyata pandangan mata awak pun terbatas. Di balik tonggak kau nampak nampak kau. Nan balik tonggak kau alah tabalah lah bentuk ya. Di balik papan kau kan nampak nampak kau. Karena memang awak punya keterbatasan. Nah, oleh karena itu di situ pendekatan kajian terhadap Tuhan karena manusia mengenali dirinya dengan semua kelemahan-kelemahan manusia itu, dengan semua keterbatasan manusia, akan sampai pada sebuah kesadaran ada yang maha kuasa menguasai alam semesta, meliputi semua alam semesta. Sementara awak makhluk ko, alah makhluk. Makhluk ko artinya diciptakan, dijadikan. Tanya-tanya siapa jadian awak ko? Kesimpulan awam ayah jundu awak ditanya tarikate sia jadi nampak tamu manusia sia menjadian. Sampai ke nampak tamu sia menciptakan. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa secara naluriah fitrah manusia itu merasakan Tuhan itu ada. Siapapun itu. Istilah banyak para ahli mengatakan nado manusia itu nang ateis sebenarnya. Contoh orang ateis itu sendiri ya, ketika naik pesawat, pesawat kajatuh aja. Tetap jenyo secara naluriah merasakan ada Tuhan itu. Jadi makanya bersyukur bersyukur awak mendapatkan kau bahasa awak kau kan warisan dari orang tua awak luak bagamu kah. Lalu kemudian pelajari, sadar awak, mengerti awak, paham awak terkait dengan Tuhan itu sendiri.
Sementara kelompok Nasara Najran, mereka melihat praktek-praktek dari Nabi Isa yang luar biasa karena mukjizat yang diberikan Allah. Ada sekelompok yang kemudian menyimpulkan, nah, konon sempalannya kok, mereka menyimpulkan, bahkan menyebut Nabi Isa itu benar menyuruh menjadinya Tuhan gitu ya. Itu contoh kasus yang pertama, itu latar belakang baru tuh. Kemudian ada juga walamma talaba ba'dul muslimina sujuda lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala ada sebagian dari orang muslim meminta untuk sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takah malu ada kelompok Nasara Najran menjadikan Isa sebagai Tuhan aja. Dulu sebagian umat muslim hanya minta bisa lo kami sujud kepada Nabi Muhammad. Iku kan dia menjelas sifat Nabi Muhammad yang luar biasa, yang kagumnya. Lalu bah itu jadiannya lah Nabi Muhammad ku sebagai Tuhan lain. Itu kan cara-cara berpikir manusia hanya mengandalkan akal. Itu kan tidak bisa. Jadi ko wahyu ko akal mana itu turian wahyu. Yang wahyu itu pasti itu adalah logis. Sado yang diperintahkan Allah itu logis, masuk akal. Karena memang ajaran-ajaran syariat yang diwajibkan kepada umat muslim itu relevan dengan akal dan logika fikir manusia. Makanya tidak masuk akal ada tuntutan sebahagian untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan untuk sujud loh. Seperti malo kelompok Nasara Najran. Apa ayatnya? Di dalam ayat 89 dikatakan, Makana li basharin ayyu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Kau sampai sikonya loh. Tidak sepantasnya, tidak seharusnya, tidak sewajarnya, dan tidak boleh ada bagi manusia yang Allah datangkan kepada mereka itu kitab dan hikmah dan kenabian. Berarti kok ada nabi kok dia kitab dari Allah Ta'ala, diberikan kebijaksanaan dari Allah Ta'ala, kemudian diberikan kenabian dari Allah Ta'ala. Tidak wajar bagi manusia yang diberikan itu, ada tidak wajar. Tsumma yaqulu linnasi, kemudian ia berkata bagi manusia. Maka artinya adalah, dan manusia yang diberikan kelebihan itu diturunkan kitab kepada mereka, lalu kemudian diberikan kebijaksanaan hukum, artinya paham dengan syariat, lalu kemudian diberikan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, akatoe kunu ibadan li min dunillah, jadilah kamu hamba-hambaku selain Allah. Bagi kira wajar nak kira tu. Maka diawali dengan kata-kata makana li basyarin, tidak boleh ada, tidak wajar dan tidak sepantasnya manusia yang diberikan kitab, diberikan kebijaksanaan, arti paham dengan syariat, kemudian diberikan kenabian, kemudian dia mengeceklah bagi manusia. Kecek, hoi manusia, jadilah hambaku sebagai Tuhan selain Allah. Tidak akan ada rasul, tidak akan ada nabi yang mengecekkan diri Tuhan. Dan mengecekkan diri Tuhan tu tidak nabi tu doh, dan mengaku-ngaku nabi. Lalu kemudian mengaku lo jadi Tuhan. Basuawa palo lambo. Inyo nak sia-sia ge do mengaku-ngaku lo jadi sia-sia. Inyo istilahnya apa nama tu? Inyo nak do jadi nabi do, kau nabi dapat mukjizat dari Allah Taala, dapat kemuliaan dari Allah Taala. Orang yang bersih,
Orang yang mendapat mandat dari Allah Ta'ala, tidak akan pernah ada terlontar dari mulut mereka, mereka mengatakan supaya dia dijadikan sebagai Tuhan. Nanado itu adalah orang yang salah kaprah memandangnya. Orang dengan sudut pandangnya sendiri, tanpa ada penjelasan, tanpa ada klarifikasi dari orang yang dijadikan Tuhan itu. Tak dong, pernah mengecek Nabi Isa. Nabi Isa, kami jadian engkau Tuhan, Mbak. Cubalah mengecek Nabi Isa, diganti telinga dia Nabi Isa. Itu Tuhan Mbak Allah, Mbak. Bukan makhluk. Hamba Allah, diberikan Allah mandat justru menyembah Allah. Bukan untuk menyembah Mbak. Nah itu, jadi makanya awalan kata makana li basyarin, tidak mungkin. Tak wajar, tak masuk akal. Bahasa awak adalah kalau awak turunan ke dalam perspektif manusia, kalau awak manusia istilahnya diberikan kesempatan dek orang tua awak, dek GPT di sekolahnya awak, mengajinya awak, tu menjadi orang gadang awak, istilah dapat kemuliaan lah. Kira le mohlo mengakuinya lo menjadi orang tua dari orang tua itu le tu. Ya, contohnya kau abah kau nak mengaji lah deh sekolah supaya bisa menjadi orang cerdik awak deh. Lalunya mengajinya sekolah lah cerdik lah jadi orang Dia malah mengakuinya sebagai abah dari abah kau. Nah, aduh, nak sewajarnya dah. Malah menjadi abah lah dari abah. Nah, jadi posisi Nabi Rasul yang beliau diberikan kemuliaan di Allah Ta'ala. Justru kalau ada diberikan kemuliaan lalu kemuliaannya nodai dengan mempersekutukan Allah, berarti dia bukan orang pilihan. Bukan Nabi itu. Jadi ada pengkhianat, ada pengkhianat yang kemudian ketika diberikan kepercayaan, mengko Nabi itu kan adalah amanah. Yo, tapi nyo kan mengecek sesuatu yang nak dikecek anak Nabi. Yo. Nyo sabui nyo tuduh Nabi nak menyuruh Nabi Isa nak menyuruh aja. Bilolah Nabi Isa tu menyuruh. Di malah. Nak mungkin. Nak pantas. Akan iko yang dibantah turun ayat ko. Ayat iko mengkonter, membantah logika dari kelompok Nasara Najran yang mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, bahkan mereka menuduh dan mengklaim itu adalah seperintah Nabi Isa. Inyo membau-bauan lo, mangai-ngai lo supaya kuat kecil. Kan ala nama tu mengklaim takah tu kan supaya kuat. Kau Nabi Isa benar menyuruh kau mah. Ayo, menyabuikan sesuatu yang tak disabuikan ada orang. Ikonan hok nama besok ini Berarti jak dululah do hok kok. Menebarkan kabar bohong, mengada-ada, merekayasa sesuatu yang tidak dikatakan orang. Itu tidak ilmiah nama itu. Kalau bahasa kajian nak do sanad nak tersandar bilo wakatu. Coba kalau dalam hadis itu. Hadis itu kan bila Nabi mengecek sama sia, Nabi mengecek, lalu kemudian sia nama nanga, sia nama nyampaian, terukur. Tak sekedar menyebut Nabi Muhammad SAW bersabda. Dijubuin sekali. Itu siapa yang menceritakan sabda Nabi itu? Dari sia dapat informasi deh. Orang nama yang informasi kau libat tu lo nak orang diuji lo kepercayaannya. Li kuat nak dobit Pokoknya kadang kalau cok tantuk terlalu ngecek lah. Sama je takano disuruh dia mak Bali beko gulo, Bali beko sambal gulo, kemudian kopi, Bali teh je. Yo dia apa-apa tengah jalan. Kira tak sungguh lupa sebelah gulo sebelah lado. Kopi sebelah roti.
Itu contohnya kepala lah tantua. Ini nak takana nanti sabui pasan tadi. Laba tuka pasan kau tadi. Semuanya tak pasan bersambung tu ada dalam model-model simulasi ice breaking pelatihan-pelatihan disampaikan kuku kakiku kena paku sejak dahulu je. Sampai ni kawan kaki saja menantu je. Tiba siang-siang tiba dijuang lain jentuh gitu siang pasannya siang tiba dijuang itu kan pasan barantai. Kalau sanad keilmuan atau hadis Nabi itu jaleh nado batuka barihe na batuka. Kemudian kalau ada versi narasi yang berbeda itu diuji kualitas hadisnya. Apakah hadisnya kau dhaif, apakah hadisnya kau hasan, apa status hadisnya sahih. Sebegitu ketatnya. Kau pandai-pandai dia mengecek kau nak bisa benar menyuruh mah. Apalah menyebut nak bisa kau menyuruhnya membiak menjadinya Tuhan. Ini tidak masuk akal. Ambang kau dibantah oleh ayat ini, dikonter. Tak mungkin loh Nabi Isa manusia dan dia Allah Ta'ala kitab, kemudian diberikan hikmah mengarti jo syariat, lalu diangkat menjadi Nabi, lalu kemudian dia mengecek lo kamu manusia. Oi manusia, kunu ibadan li min dunillah, adalah kamu menjadi hamba bagiku selain Allah. Disuruh lo umat itu menjadi hamba, yo tidak mungkin. Tu nak Nabi tu doh. Kalau Nabi nak mengecek dah kata nak mungkin. Bahasa awak percaya kau orang ko elok pasti berkata bana. Kalau orang elok kau bahasa awak lah pasti keceknya tu yang terukur lah. Nah mungkin dan kata-kata tu kau dibantah. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi barangkali Nabi itu berkata, adalah kamu rabbaniyin. Rabbaniyin ko nak menjadi Tuhan doh, tetapi rabbaniyin ko adalah ulama yang mengamalkan ilmunya yang dinisbahkan kepada sifat-sifat Tuhan. Atau orang rabbaniyin ko adalah orang nan pengasih, orangnya sayang, pemaaf. Itunya tu ndak dijadikannya sebagai Tuhan doh. Berbeda rabbaniyin dengan rabbaniyin ko adalah orang-orang yang diberikan Allah kenabian, lalu kemudian sifat-sifatnya takhalluqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Kata-kata orang-orang baik. Bagaimana kau dijadikannya sebagai rabbaniyin? Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan apa yang kamu ada mempelajari kitab. Jadi di dalam kitab telah diterangkan, telah dijelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, maka kemudian dinisbatkan, diberikan semacam apa namanya tu label bahwa mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Segala suruhnya karajuan, segala tagahnya hantikan. Itulah nabi-nabi itu. Simbol orang yang suci. Kalau Nabi Muhammad disebut dengan maksum atau maksum, orang yang terjaga, orang yang terpelihara dari hal-hal yang tidak baik. Maka Nabi Muhammad ku kan diberi istilahnya lam yahtalim qatu taha mutlakan abada wa matasa aba aslam fi madaz zamani. Inyo Nabi ku nak pernah bermimpi-mimpi takawak ke dah. Awak do mimpi-mimpi kajang gai, ado menggigau-gigau gai, ado menyambut-nyambut yang lain-lain gai, dikajar rimau lah, dikajar ular lah. Ado mimpi dikajar ayam gai. Ayo, manangin-nangis gai. Lalu kemudian wa mata sa'aba. Tak pernah lo Nabi ku kuuk-kuuk takawak dah.
Nabi Muhammad lahirnya pun dalam keadaan dikhitan. Mulia. Kalau berjalan tu nak do pakai bayang-bayang tak awak kan panik kan. Awak kan celik buatlah mereka setinggi bayang-bayang. Mestilah. Bayang-bayang sepanjang badan. Nabi Muhammad nak do nak pakai bayang-bayang, kalau duduk Nabi Muhammad tu bahunya tu lebih tinggi daripada yang lain. Kalau BAB nak do pakai tak awak. Itulah keistimewaan. Tapi Nabi Muhammad itu juga manusia semisalmu. Tu makan, lalu minum, berkeluarga, punya anak. Beda aja malaikat. Nyo malaikat tentu ya, kalau Nabi jo Rasul tu malaikat tu akhirnya bisa komplain. Semua no malaikat jawab, no malaikat. Dia nak do apa suruh tu yo nye. Maka Rasul tu dipilih dari manusia semisalmu. Maka terjaga Nabi Muhammad, terjamin. Oh, Nabi Muhammad lah terjamin masuk surga. Tu masih sembahyang, itulah kira-kira. Lah dapat jaminan masuk surga, tetap beribadah. Karena apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi katakan, itu akan menjadi ikutan. Menjadi contoh. Maka Nabi Muhammad SAW kalau lah terjamin masuk surga, beliau beribadah. Awak siawak. Aduh terjamin kan masuk surga, entah jalan-jalan terima masuk. Lu nado sekali kan. Lu keluar sekali masuk surga. Awak penghuni surga tu sianu je. Tapi yang pasti awak disuruh beribadah. Lah, kalau lebih beribadah awak karena suruh antikan taga soal surga, soal neraka itu otoritas Tuhan. Wewenang Allah. Anak satu lu mencikaru itu dia tu. Kalau awak mendapat rahmat kasih sayang Allah, tak mungkin Allah menempatkan awak di surga. Makanya istilah awak kalau dalam syair, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Jadi pernyataannya, ya Allah, lai pantas kau menjadi penghuni surga kau, takkah kau bentuk amalan barunya Dek kira le kapatui lu awak ko. Aku awak lu bangga-bangga lu sia lai ala bantu awak lu sadoe nang punyo surga tu. Ana lain ko bantu ana ala menumpang bantu Bahkan adolo na mandoan di bome orang abang ko babom Anyo kapil supaya masuk neraka di malo lu tak di malo kaji. Nyo membunuh orang tujuannya supaya orang ko masuk neraka ne. Lah tujuannya memakai nama-nama simbol agama kan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mantua lainnya sadwe. Jadi makanya Rasul Allah yang diberikan kelebihan-kelebihan itu yang kemudian dipelajari dalam kitab itu memang memberikan semacam penegasan mereka adalah Rabbaniyin, ulama yang mengamalkan agamanya, kemudian menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang ada kamu pelajari. Dengan demikian, apa yang dipelajari itu memberikan faedah. Jadi ilmu memberikan benang merah bahwa yang namanya manusia tidak pantas mereka menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Siapapun itu, nabi-nabi manapun, mereka tidak pantas menyebutkan diri mereka sebagai Tuhan. Di dalam kitab apapun, di dalam sumber agama manapun, tidak ada menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Yang ada Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu sendiri adalah diciptakan, dijadikan. Tambah sedikit lagi.
Wala ya'murukum, ko ayat 80. Wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wa nabiyyina arbaba. Lanjutan masih relevan nyambung dengan ayat sebelumnya. Manusia itu juga tidak pantas, tidak wajar juga menyuruhmu an tattakhizul malaikah, bahwa kamu supaya menjadikan malaikat wan nabiyina dan nabi-nabi sebagai beberapa Tuhan. Nah, itu ternyata di dalam tafsirnya dijelaskan kelompok Soibin menjadikan malaikat sebagai Tuhan. Orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi dijelaskan di dalam ayat 80, tidak lo mungkin manusia lalu kemudian mereka menyuruh kamu semuanya untuk menjadikan malaikat. Oh, malaikat ko santiang, malaikat ko barasia, dado babuya doso, ay ko nam Tuhan namue, tu orang Sobiin namanya. Kan dalam Al-Quran ada kelompok Yahudi, Nasrani, Sabiin. Sabiin ko adalah orang yang menyembah api. Jadian kecilnya malaikat sebagai Tuhan. Tak ada, tak pantas, tak wajar dan tak dolo tu dok. Lalu kemudian orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhannya. Kalah ada di dalam surah Al-Baqarah. Lah ada bahas dulu tentang Uzair. Di dalam surah Taubat juga ada. Dia Nabi. Uzair itu Nabi. Di dalam surat Al-Baqarah lawak bahas dulu. Ada Uzair ko berjalan dalam suatu kampung, dalam suatu negari. Kampung ko lah hancur lebur. Lah hancur sadenya jangan dia acar. Lah hancur runtuh-runtuh sadaya. Lah usak sadalah punah rarak sadaya. Kikiro ba'alo, kikiro Tuhan membaikkan, memulihkan kembali. Ini kan berjalan dalam manusia je kau pikir-pikir tak katanya tu. Lalu kemudian nyoba pikir tak kata. Lalu dimatikan Allah. Dimatikan Allah dalam ratusan tahun. Lalu kemudian tentu di sekitarnya kau ada lah nama kau makanan, kau hewan dan segala macamnya. Nolah ratusan tahun tu diduan balik. Dia tanya, "Li tahu engkau je?" Tahu tu je. Ambo lalu je. Lalu baralah muai. Sehari atau setengah hari ni anggapnya lah contoh kalau lalu sore tu jago pagi. Itu tak katunya atau kalau lalu pagi jago sore. Setengah hari je. Padahal kalau ratusan tahun, aja cari makanan. Makanan nak nampak lah masih ada nan elok, tapi hewannya lah tulang belulang sare ba mengko ado sebagian nan elok, sebagian nalah hancur. Di duan baik Allah Taala dijelaskan, lalu kemudian Uzair itu meyakini bahwa semuanya itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dek karena Uzair yanglah dimatikan kemudian dihidupkan, dia orang Yahudi, itu dan Tuhan mah. Jadi kan hanya kesimpulan hipotesis dari narasi orang yang diberikan kelebihan itu. Hampir sama lah dengan Isa ya, Isa bisa menghidupkan itu nyodek karena mandanga informasi, mencari keahlian dan keunggulannya, itu nyonobatkan sebagai Tuhan. Kasawae ko ada orang santiang bana hebat bana kok dukun po ala oi ko na santiang ko mai ko lah titisan Tuhan ya ko macam-macam kesimpulan orang kini kala banyak nan aneh-aneh ini. Termasuk dulu lah dojo nan aneh. Ko kan aneh namanya. Lah do aneh kini ko lah semua jo aneh dulunya. Cuma kan cerita kesimpulan petang waktu dan orang aktornya saja yang berbeda. Jadi yang terjadi dulu terjadi kini kadang kala ada muanya menjadi nabi sama tukimin sama jadi istilah Zainuddin maki Zainuddin namanya tukimin nyo menjadi nabi lo balo kecek Kiai Zainuddin balo membaca syahadat orang tu je
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tukimin. Nah, itu contoh, itu kan gara-gara. Artinya tidak pantas lo yang mengaku diri sebagai Tuhan. Baca orang baca Sallallahu lucu. Aneh-anehnya. Lah, jadi jelas ada coupling-couplingnya. Jadi kelompok Sabiin itu menjadikan malaikat sebagai Tuhan ya. Kelompok Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Kelompok Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jangan kau berpikiran lo Nabi Muhammad bangkitlah jadi Tuhan. Itu intinya dia. Itu kan dijelaskan awak cerita nalamu. Jadi makanya di dalam ayat ko ndak ada tu doh nabi yang menyampaikan untuk menjadikan malaikat sebagai Tuhan. Ndak dulu doh nabi itu menyuruh nabi itu sebagai Tuhan. Cik malaikat tu. Cik nabi. Nabi itu kan ada nabi yang rasul dan ada nabi bana aja. Kalau orang Yahudi Uzair tu nabi nya tu, ndak rasul doh. Kalau Nabi Isa nabi dan rasul. Jadi dijelaskan wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba. Jadi nak ada rasul itu atau termasuk Allah nak do menyuruh kamu do untuk menjadikan malaikat sebagai Tuhan, untuk menjadikan nabi-nabi sebagai Tuhan. Awak disuruh mengimani iman bahawa ada malaikat. Kan gaib. Nak nampak dia malaikat. Nak sobok dia malaikat dia. Dia malaikat mauin dia sobok dia. Lalu kau malaikat rakib dan aktifnya sobok dah. Aktif, aktif je. Sana kamu mencatat nanu. Jadi itu semacam dogma je dari awak mempercayai aja awak tanpa tahu awak siapa tu malaikat. Awak tahu dengan awak mempelajari, tetapi tidak menuntut awak harus melihatnya. Kan untuk tahu itu kan awak harus melihat. Samu takah dosen bertanya, kan ada nak Tuhan tu? Ndak. Bang nak dua, dia kan nak nampak, dia mata nampak kepala. Kesimpulannya, segala sesuatu yang tidak nampak berarti dianggap tidak ada. Mengeceklah mahasiswa. Kira apa awak kau, pak dosen kau lebih buta nak kau? Ndak. Bang nak buta, dia kan buta nak nampak, entah nampak. Jadi kalau sesuatu nak nampak berarti nak ada, berarti pak kau nak buta gitu. Justru nak ada nampak dia tu nak ada. Kan nyo ada dengan ilmu awak tahu itu. Dengan informasi awak tahu. Justru karena itu bantu malaikat itu je nampak wak sayuk ko sama macam ko abalo bantu Jadi justru membuat Tuhan menjadikan segala sesuatu mungkin ada yang gaib, ada yang nak gaib, justru itu untuk menciptakan stabilitas. Itulah contoh. Malai. Ayamurkum bil kufri ba'da id antum muslimun. Adakah ia menyuruh kamu dengan kafir setelah ketika kamu sebelumnya adalah muslim? La yang bagi lahu hadza. Tak mungkin doh awaklah beriman kepada Allah Taala kemudian awak disuruh halo kafir kepada Allah Taala dengan menjadikan malaikat sebagai Tuhan atau menjadikan Uzair sebagai Tuhan atau menjadikan Isa sebagai Tuhan. Itu tele-tele kerjanya tu je. Lah, tidak wajar, tidak mungkin, tidak pantas, tidak mungkin yang menyuruhan hal-hal demikian. Jadi kau memang untuk memantapkan tauhid, memantapkan paham bahawa ada yang lebih, ada yang unggul, ada yang unik, ada yang menarik. Jangan sampai pada kesimpulan yang menyimpulkan itu dikatakan Tuhan. Jadi kadang-kadang kan terjebak pikiran itu karena memang ada rasa kagum luar biasa, takjub, lalu kemudian cepat mengambil kesimpulan. Nabi Ibrahim kekagumannya kepada suatu benda, tetapi beliau terus menganalisa bahwa benda itu hilang, lenyap, logikanya itu tidak mungkin sebagai Tuhan. Orang pada sulap ada yang kek di Tuhan
Ya itu contohnya orang tukang sulap, aduh bisa berjalan di kacu ke paru aku kacu gua, hanya sosok paru berjalan, oh hebat dia santiang ya. Itu jadi dia tuan itu kalau dalam Al-Qur'an kan banyak ada sihir, ada apa tuh permainan kecepatan tangan dan segala macamnya. Nah, do manusia dan hebat mana, do manusia konan bubuik itu kan nama itu cara taktik saja taktik dikelabui matu awak lah kena kicua dulu kalau ada perdebatan masalah ular tu tali dia tu kemudian matu awak nak kena tu dijadinya jadi tali ular itu dia lihat dek Nabi Itu kan pengaruh dari sihir setan. Ada pengaruh. Jadi gitu, bukan awak kan segala sesuatu kan tidak percaya. Misalnya ada sesuatu kok dia orang bahas segala macam kiriman. Kita kan nggak percaya. Tapi secara kasat mata itu ditemukan. Misalnya ada orang yang mengirimkan ada di dalamnya iko-iko segala macam. Ada misalnya basobo mungkin di dalam rumah seseorang itu ada misalnya di dalaman itu dikuburkan orang tabur busuk pakai segala macam itu kan orang ini memintanya ke setan Allah tuh mengizinkan semuanya setan minta nyekabulkan jo awak minta nyekabulkan jo jadi caranya awak kan tidak tahu bahwa caranya tentu orang yang mau setan yang bisa Iya. Jadi awak termasuk sirik minta tolong ke orang seperti itu. Kalau minta tolong ke orang itulah kemudian mengalahkan Tuhan itulah syirik awak tu. Nah maksudnya Kiko, awak tidak percaya. Tapi kalau yang beda-beda kayak itu setan yang dengan bantuan setan lo. Tak boleh. Enggak minta tolong setan jangan wala tattabi'u khutuwatis syaitan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Setan kau punya keahliannya bisa akses ke langit, bisa mencuri informasi. Lo lain jual informasi itu lah marketing lo iblis lo punya keahlian lo jadi jual informasi kau sehingga bermitra dengan jadi berkolaborasi lo dengan manusia dengan profesi seperti itu jadi dengan pendekatan kolaborasi lo ASEAN diajak kolaborasi dengan setan kau manusia kau bermitra bekerja sama dan menjadi bahagian dari timnya dia pakai tim lo kau. Jadi janganlah maka dalam Al-Quran dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti setan tu musuh. Jangan keluarnya kalau gitu. Jangan diikuti. Nah, maksudnya kita bukan ikuti. Ada sesuatu yang sudah ada itu gimana? Kalau kita di dalam aku pernah juga praktek itu memang ada. Jadi kalau adonan di kerajaan itu berselindung jawab kepada Allah Ta'ala, berdoa wak kepada Allah Ta'ala. Kan banyak, kalau mau menangah cerita dari Buya Mo, banyak orang laba macam-macam tu tanya ke Buya, dicuci di berasiannya, kau pakai ilmu hitam, kau pakai ikut tangga saja ni. Memang dibahas, ada orang pakai ilmu tu. Jadi melapor ke Buya, atau ada nama cucu memang cerita dari Buya Mo ada orang nan takah tu dan awak kan tanpa awak tahu kadang-kadang kan ada lo orang nak menggaduh-gaduh awak tapi awak kan tetap yakin awak sado Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah akan memberikan ada orang nak bisa melak. Kalau Allah nak menjaga awak nak bisa lo orang nak menggaduh awak doh. Itu kunci. Jadi itu nak baca taruh dalam zikir awak. Allahumma la mani'a lima a'taita. Nak ada orang nak mencegah, nak membek, nak melarang kalau Allah akan memberikan. Kalau kedatang Allah Taala nak doa ke membek. Cara awak le memang tentu harus ada ridho. Kalau orang nak menyakiti awak tapi Allah nak melindungi awak nak kado bisa do membalik barang kau balik mangko duduk yakin paham tentang mendudukan paham itulah namanya kita ulang kaji awak bahwa untuk menetralisir membersihan dari hal-hal demikian demikian
ulang kaji awak pagi ini fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.